Shalom Wisdomers, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Hari ini kita akan bicara tentang topik yang baru. Nah, melanjuti dari topik sebelumnya tentang metaverse. Dan hari-hari ini makin hot aja isu tentang metaverse dan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan gereja. Untuk itu, simak terus. Dan sebelum kita menyaksikan tayangan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berikan buat kami Tuhan, Wednesday Bible Wisdom Tuhan, untuk kami belajar tentang Engkau lebih dan lebih Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan, sehingga kami terupdate, sehingga kami terus bergerak Tuhan Yesus, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus Tuhan, Pastor Aruna Wirjolukito, Tuhan Yesus Tuhan sebagai narasumber Tuhan Yesus untuk menjadi jembatan Tuhan Yesus, menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, Kau juga mengucap syukur juga buat Pastor Tuhan Gunawan Tuhan Yesus sebagai gembala daripada GBI Kebon Sirih yang telah memfasilitasi semuanya Tuhan Yesus sehingga acara Wednesday Bible Wisdom boleh terselenggara dengan baik. Terima kasih Engkau yang pimpin acara ini Tuhan, tayangan ini dari awal pertengahan hingga akhir. Buka hati kami, buka pikiran kami minta Roh Kudus bantu kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam pengajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Shalom Wisdomers, shalom Pak Bro. Halo Pak Bro, cerah sekali hari ini. Iya dong Pak Bro, udah makan cukio atau apa ya Bro? Wah ini apa B2 terus ini? Kan ini mengikuti vibe Pak Bro, lagi lagi musimnya vibe ya. cukio, apa Lagi cunkio. musimnya ya. Nah, saya katanya itu Pak Bro. Yang lebih enak lagi ada apa Pak Bro? Teripang atau apa Bro? Oh, Haisom orang bilang Oh, tripang. Hai Som. Iya, iya. Oh, belum nyobain Pak Bro, sudah nyobain? Belum Pak Bro. Oh iya, nanti harus kalau udah nyobain cerahnya beda lagi Pak Bro. Waduh. Mukanya cerah, dompetnya sih bolong Pak Bro. Waduh. Semuanya kan udah disediakan Tuhan Pak Bro. Oh iya betul ya, kalau itu lain cerita ya. Sehat Puji selalu ya Pak Tuhan. Bro ya. Puji Tuhan semuanya. Haleluya. Nah, kemarin kita udah ngobrol panjang dan segala macam dan kita hari Berapa ini seri itu ya Pak Bro ya? kemarin itu 6 Pak Bro. 6 ya? 6. Luar biasa ya. Nah, Yang ada Bro Jeffrey ya? iya. Wah, Dan luar banyak biasa. yang udah kontak, ini apa namanya? Beli jual. Crypto ya. Iya, betul Pak Bro. Ya, ini Tapi memang ke depan anak muda Pak Bro, kita harus kasih perhatian ya. ya, Orang kan seringkali gini, ayo anak muda gitu ya. ya. Saya lebih melihat bahwa kita punya tanggung jawab untuk tanda kutip memberikan informasi arahan. Karena mereka yang akan menapak ke masa depan ini Pak Bro. Bukan ingin tanda kutip mengatur, tidak. Ada informasi-informasi ke depan yang kita bisa share gitu, Pak Bro, kira-kira. Jadi gimana bentuknya gimana Pak Bro? Seru-seruan gitu, nongkrong-nongkrong bareng gitu atau gimana Pak Bro? Wah, ini kan tugasnya Pak Bro nih, nanti ngumpulin para wisdomers yang nggak tahu usia berapa Bro yang waktu itu Pak Bro katakan? 20 sampai 30 Pak Bro. Puji Tuhan. 20 sampai 30. Ya, karena ke depan ini kan Pak Bro kita melihat bahwa tantangan yang dihadapi generasi muda itu beda sama kita loh Pak Bro. Betul Pak Bro. Nah, kita mengajak teman-teman kaula muda ini, kaula muda Pak Bro, 20 sampai 30. Ini keluar dari negatif vibe untuk masuk pada support system yang positif. Kira-kira begitu Pak Bro. Ini termin-termin diksi-diksi Jakarta Selatan keluar semua nih Pak Bro. Vibes ya. Negative vibes, positive vibes ya. Karena kita kan part-time traveler Pak Bro. Bukan time traveler ya, Pak Bro. Bukan time traveler. Ini gambar belakang saya sudah ini gambar belakang saya. Background-nya juga Pak Bro. Ini mengarah pada sesuatu. Pak Bro bisa menebak disiapkan sama Pak Bro Vino ini ya, bukan saya siapkan sendiri. Saya juga mau bertanya-tanya ini.
biasanya kalau dari background kan ditebak ya, ini arahnya mau nanya apa nih. Betul, betul, Pak Bro. Betul. Ini sudah bagus, kalau saya lihat sudah bagus, tinggal atasnya ini pakai awan yang apa putih apa abu-abu nih, kenapa jadi kemudian model matrix begini, Pak Bro? Karena Pak Bro, banyak orang bertanya tentang topik kita yang metaverse. Sudah dibahas kan Pak Bro waktu itu? Iya, tapi kan dunianya makin berkembang dan ketika kita sudah membahas, banyak orang yang sudah akhirnya membahas. Nah, hari ini Pak Bro, tantangannya adalah ketika metaverse sudah mulai bergerak, kita melihat geliat-geliat metaverse itu sudah mulai mulai mendominasi. Kemarin juga ada efek orang selfie dapat duit banyak kan Pak Bro ya, di ya, betul. NFT dan segala macam di OpenSea itu kan. Iya, 1,5 miliar Pak Bro. Iya Pak Bro. Jadi dia sendiri nggak pernah ngimpi. Jadi hal-hal itu membuat menggairahkan terutama anak-anak muda untuk melihat metaverse itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi kayak, ya Pak Bro ya. Iya, kayak gini loh Pak Bro. Dulu waktu kita ngelihat internet, baru ngelihat internet. Nah sekarang dia the next-nya internet lah, kira-kira begitu ya Pak Bro ya. 3-0 nih Pak Bro. Nah itu ya, Pak. Nah kalau kita ngomongin kayak gini kan Pak Bro, ini kan sesuatu yang harus kita antisipasi. Nah saya cuma lagi berpikir Pak Bro, gimana sih gereja nanti ke depannya di dunia seperti ini? Sudah poin banget Pak Bro. Jadi gereja terhadap metaverse ya? Loh, Pak Bro, kemarin 2 tahun kita dibuat chaos dengan online. Gereja, mohon maaf, saya lihat banyak beberapa yang belum siap. Memang ada yang sudah melakukan hal itu dengan men-sharingkannya di portal-portal di YouTube gitu ya Pak Bro ya. Tetapi tidak semua akhirnya bisa dengan cepat akhirnya ngeblend dengan situasi ini. Nah, baru mereka... Bro, ini bagus nih. Ini bagus, Bro. Gimana, Data menyatakan dalam 2020. Ya. Bulan Maret kan Indonesia, Jakarta khususnya karena Pak Jokowi menyatakan di tanggal, kalau nggak salah 2 Maret ya. Ya. Kasus itu, kasus 1 sama kasus 2, case 1 sama case 2 terjadi. Ya. Pak Bro, dalam Maret 2020 itu yang langsung kemudian dibuat online di bulan Maret itu juga Pak Bro, itu jumlahnya tidak ada yang namanya 1% gereja di kota besar, termasuk Jakarta. Nggak ada. Kaget ya Pak Bro ya? Tidak ada 1%, berarti nggak ada 1%. Wow. Dan sampai bulan April saja, gereja yang membuat online itu ada keinginan untuk membuat. Tapi produksinya waktu itu Pak Bro, itu masih sangat kedodoran. Suaranya buruk, tampilannya sederhana sekali, dan bulan April memang mereka kemudian mulai. Jadi setelah masuk April ke Mei itu Pak Bro, itu berbondong-bondong pindah itu online. Siap nggak siap online, karena ada beberapa yang masih memaksa untuk onsite Pak Bro. Iya. Tapi kita sebetulnya baru mendapatkan bentuk online yang lebih rutin, lebih pemahami. Kita mulai, kan pertama kali bikin online tuh Zoom juga, kita nggak tahu mau mencet apa Pak Bro, mencetnya gimana, masuknya gimana, rumah juga kebutuhan wifi kuota kan besar sekali bandwidth-nya Pak Bro. Akhirnya, tapi di bulan Juli itu sudah sekitar 30%. Di kota-kota besar ya Pak Bro ya? Ya. Nah, jadi ya saya pikir sih ada masa-masa pembelajaran. Kalau Pak Bro bilang, ya kalau tidak dipaksa pandemi, kelihatannya kita akan tetap berjalan seperti ini. Tapi di ke depan metaverse yang Pak Bro cerita, ini lebih gegap gembita lagi nih, seperti judul kita yang lalu, gegap gembita bener ini Pak. Ya. Nah Pak Bro, apakah ini yang memicu akhirnya 2011 smartphone itu di nasional itu hanya 35%. Di 2021 naik menjadi 85%. Apakah ini Amerika Pak Bro? Amerika Kanada, ya. Amerika Kanada. Jadi 2011 Amerika Kanada itu serapannya cuma 35%. Smartphone ya, smartphone. Smartphone. Kalau saya kan masih pakai yang lama Pak Bro. Saya nggak terserap Pak Bro. Tidak masalah. Tetapi begitu 2000, iya.
sangat jadul sekali Pak Bro. Tapi 2021 ya, 10 tahun kemudian sudah 85% menggunakan smartphone. Jadi kemampuan teknologi untuk menarik hasrat manusia dan kebutuhan manusia, entah terpaksa, entah ingin, itu sampai level segitu Pak Bro. Itu baru yang namanya adalah Amerika Kanada. Nah, ini dan kita tahu pasar Asia dibanjiri oleh produk China dan Jepang Korea Pak Bro. Betul Pak Bro. Nah, ini yang akhirnya merubah behavior ya Pak Bro ya. Perubahan behavior, bayangkan yang tadinya hiburan itu menonton TV, terus saya menonton TV kabel, akhirnya sekarang bergeser kepada smartphone yang lebih simple, lebih mobile, semua dia bisa lihat. Nah, ini yang juga akhirnya mendorong metaverse akan menjadi lebih gencar ya Pak Bro ya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah tadi apa Bro? Gereja siap apa tidak gitu ya? Betul Pak Bro. Mau di Decentraland atau Sandbox Pak Bro? Wah, Decentraland atau Sandbox? Ini perlu dibahas nih ya. Iya. Jadi pelan-pelan nih Pak Bro, kita akan pelan-pelan supaya ini menjadi pencerahan. Siap. Pak Bro, saya bukan tipe orang yang orang kan macam-macam ya. Saya nggak pernah menyalahkan orang tuh optimis sama orang tuh pesimis, tidak. Ada berapa orang yang pola pikirnya sedikit enggan, reluctant. Enggan itu apa ya? Jadi untuk teknologi, Pak Bro tahu bahwa tipikal saya itu bukan seorang first mover. Datang barang baru beli, kan ada orang yang begitu barang baru keluar langsung dia ngantri. Ngantrinya pakai karung tempat tidur, pakai tenda kecil juga pokoknya ngantri aja. Iya. Saya nggak tipe begitu, dan saya tipenya adalah laggard Pak Bro. Laggard itu adalah setelah semua orang pakai, semuanya aman, tidak ada yang cacat, sudah diperbaiki semua, lah saya baru beli. Konservatif, tipikalnya adalah lebih pesimistik. Enggan. Saya nggak tahu itu kalau soalnya dunia itu mengatakan pesimistik itu adalah bahasa-bahasa yang negatif ya Pak Bro ya. Iya betul. Saya lebih suka konservatif lah. Ya karena background saya di accounting Pak Bro, jadi saya lebih suka konservatif. Saya konservatif lah. Iya. Tapi saya harus cerita, untuk hal-hal soal kemajuan firman Tuhan, saya over positif, Pak Bro. Jadi bukan pesimistik lagi, jadi saya benar-benar ini berpikir positif. Tetapi untuk metaverse, saya harus cerita bahwa ini agak sulit, Bro, untuk gereja bisa beradaptasi. Kenapa Pak Bro? Nah repotnya begini, mungkin orang bilang gini, kita dengan doa pasti bisa. Pak Bro, saya nggak mau ngomong doa dulu nih, kalau pakai doa pasti bisa, tapi kan kita harus melihat fakta di lapangan. Ya. Saya melihat sedikit banyak kendala dan sulit sekali untuk nanti bisa beradaptasi. Pertama, ada dua masalah besar Pak Bro. Yang pertama adalah kerumitan. Teknologi ini memang teknologi yang tidak mudah Pak Bro. Tapi kalau kerumitan, tentu saja bisa diatasi dengan yang namanya adalah pembelajaran. Zoom rumit nggak? Kita kan tahu Pak Bro, di kelas SCG itu sampai sudah ada yang kan kelas ada 4, ada 5 pemantapan ya Pak Bro ya. Ada sampai kelas keempat aja masih gagap teknologi loh Pak Bro. Saya tahu beberapa memang dibantu oleh keluarganya, oleh anaknya dibantu gitu ya, oleh kerabatnya. Jadi kerumitan bisa diatasi dengan pembelajaran. Tapi yang kali ini bukan sekedar online Bapak Ibu, ini memasuki sebuah dunia yang beda. Meta universe kan, metaverse itu meta universe, Bro. Ya. Nah, kalau yang satu itu masih bisa, tapi memang butuh adaptif sekali dan usia tuh penting Pak Bro. Kalau sudah 40 ke atas, itu dibutuhkan orang yang ada di dunia itu Pak Bro, baru bisa cepat adaptifnya. Tapi oke lah, rumit. Ini cerita rumit Pak Bro. Bukan cuma rumit, kebutuhan barang-barang hardware-nya itu juga berbagai macam Pak Bro. Tapi mau nggak mau kita harus ikut ya Pak Bro ya? Iya, jadi bukan cuma sekedar kayak Zoom kan tinggal kita install kan gitu. Install ada bandwidth, ada wifi di rumah, kuota jalan ya jalan. Laptop ya requirement-nya asal cukup oke lah jalan lah. Saya dulu waktu pertama Pak Bro nggak pakai yang pakai Pak Bro. Masih Celeron Pak Bro, bisa jalan no problem. Iya. Ya. Nah, tetapi yang kedua, ini barang mahal Pak Bro. Dan bukan sekedar mahal.
Ini mahalnya tuh nggak kira-kira. Ya, kita mau jelasin pelan-pelan ya Pak Bro ya. Iya. Supaya ngerti. Mahal. Beli aja. Saya mau tanya. Kalau saya bilang Pak Bro bahwa harga untuk Pak Bro bisa main ke dunia metaverse adalah seharga barang yang ada di dunia nyata bagaimana? Ya beli aja. Saya mau tanya. Apartemen berapa sih harganya sekarang yang paling murah? Nah, saya mau beritahu Pak Bro. Di metaverse itu harganya di Sandbox harganya lebih mahal, Pak Bro. Jadi artinya dia dunia nyata dan dunia metaverse itu equal Hal gitu. yang di dunia virtual Hmm, jauh lebih mahal. wow, Lah pertanyaannya, untuk Pak Bro bisa beli barang di sana, Pak Bro kan butuh yang namanya mata uang. betul. Mata uang yang kripto. Nah, Iya. sekarang saya mau tanya, berapa orang menguasai kripto? Hmm, Jadi, bayangkan, untuk pergi ke sana saja itu perlu yang namanya perahu. Untuk ke perahu, kita perlu jalan kaki. Wah, panjang cerita, Pak Bro. effortnya gede ya Pak Bro ya. Saya sebetulnya kalau kita belajar bisa. Cuma yang saya agak sedikit harus berikan highlight adalah langkah-langkah Pak Bro untuk sampai ke sana itu melewati langkah-langkah yang semuanya adalah ujian iman. Wih, seru ini. Ini Ujian iman Pak Bro. Bayangkan, kripto oke enggak? Jangan bilang metaverse dulu. Anda bisa ke metaverse kalau Anda nggak pakai kripto, mau pakai mata uang apa? iya. Nah, kripto Anda bayangkan harga kripto Pak Bro, itu naiknya cepet roller coaster Pak Bro. Itu kalau jantung nggak kuat bagaimana cerita? Pak Bro, artinya kalau ngomong tadi kripto Pak Bro, artinya mata uang kita dunia dikonvert menjadi kripto gitu ya Pak Bro ya? Di convert. Tuh. Hmm. Masih nggak Pak Bro? Saya sering cerita juga di beberapa tahun. Kan bukan cuma hari ini kita bahas ya Pak. Saya ada beberapa seminar, webinar yang sudah dilakukan. Ya. Pak Bro kalau pergi ke kasino, jangan sekarang, itu dulu ke kasino. Mainnya kasino ya. Kan Asik. nggak ada uang di sana Pak Bro. Uang Ya. itu berbentuk adalah sebuah chip plastik kan. Betul. Betul. Itu kalau sudah ditukar, chip plastiknya dipakai buat main, pulang kalau menang ditukar uang lagi. Betul. Ya kalau judi pakai uang beneran tuh di pinggir jalan Pak Bro. Gaple itu loh Pak Bro. Nilainya kecil Pak Bro. Iya gitu loh. Nah, pertanyaannya, untuk kita masuk ke sana harus menggunakan mata uang tertentu yang tanda kutip itu ada teknologinya lagi Pak Bro. Ini semuanya bergandengan saling terarah. Ya, Hmm. kita pelan-pelan nih Pak Bro. Pelan-pelan. Jadi, Ya. Saya lagi mencerna nih Pak Bro. maksudnya pelan-pelan ya. Metaverse itu, jadi gini, jangan salah membedakan antara meta sama metaverse. Oke. Gimana tuh Pak? Facebook itu induk perusahaannya mengganti nama menjadi Meta kan. Ya, betul. Nama metaverse sudah pernah ada jauh Pak Bro, sudah lama. Cuma memang yang dikumandangkan oleh terkenalnya gara-gara Mark Zuckerberg. Ya. Pak Bro tahu yang namanya adalah WiFi. Ya. WiFi itu ya kayak metaverse begitu. Itu nama generik Pak Bro. Hmm. Jadi metaverse sebuah situasi, sebuah suasana. Yuk kita jalan-jalan sekarang pergi ke food court. Ya sama Pak Bro. Pak Bro bisa bikin food court, saya bisa bikin food court. Nama food court itu apa? Yang di dalam sebuah tempat itu ada banyak orang jualan makanan. Ya. Jadi metaverse itu adalah sebuah suasana situasi, lokasi virtual, di mana orang bisa masuk ke dunia yang berbeda dengan dunia sekarang. Jadi dunia yang melampaui yang ada sekarang. Sekarang kan dunia fisik Pak Bro. Ya. Kalau ada dunia lain yang beruntungnya bukan fisik, dulu kita kenal dunia fisik sama dunia alam roh, bener nggak Pak Bro? Ya. Sekarang kita punya 3. Dunia fisik, alam roh, yang terakhir adalah dunia metaverse. Hmm. Jadi metaverse adalah sebuah bentuk dunia, tanda kutip, alam, yang kita bisa pergi ke sana dengan teknologi. Jadi sekarang memang adanya Facebook itu memberikan sebuah nama adalah Horizon World gitu. Ya. Kemudian nanti Microsoft itu waktu provider dari WiFi kan macam-macam Pak Bro. Macam-macam ya Pak Bro. Ya. Jadi komputer ya semua produsen besar bisa bikin sama kayak metaverse.
Ya. Microsoft punya namanya Mesh. Ya. Mesh itu adalah metaverse-nya Microsoft gitu. Horizon World-nya Facebook itu adalah metaverse-nya Facebook gitu. Jadi artinya tuh metaverse tuh adalah nama generik untuk sebuah Nama generik dan masing-masing kayak pasta misalnya gigi gitu loh. ya. Jadi Pak Bro bisa menciptakan membuat metaverse-nya Pak Bro gitu dengan nama apa gitu ya Betul. Pak Bro ya. Oke. Betul. Jadi saya kalau memang diberkati dan Pak Bro diberkati berlimpah menjadi raksasa teknologi, pemimpinnya bisa menciptakan metaverse Pak Bro sendiri. Oke. Nah, orang bisa milih nanti mau masuk ke yang tempat Pak Bro atau tempat saya. Mau Hmm. masuk yang ke Microsoft atau mau masuk yang ke Facebook punya. Tapi itu sebuah suasana dan metaverse yang diceritakan menurut konsep berpikirnya Mark Zuckerberg dari Facebook itu belum ada, Pak Bro. Iya, 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 iya. Tapi dia sudah menunjukkan akan seperti ini. Hmm. Nah, jadi itu nomor satu kita harus ingat dulu bahwa ini adalah sebuah web 3.0 ya. Web Ketiga, level 3 nih. Ya. Di situ, Pak Bro bisa olahraga, Pak Bro bisa ke kantor, ke mall, ketemu teman, ke kafe, gitu ya. Di metaverse pun bisa. Karena kalau dulu pergi ke kantor, Pak Bro harus naik kendaraan umum atau naik mobil, Ya. pergi ke kantor. Hmm. Waktu bisa telat segala macam, ada waktu di sana. Hmm. Nah, mau pergi ke olahraga, Pak Bro harus cari dong, kalau olahraganya apa dulu nih. Saya tuh sukanya volley. Makanya saya sampai sekarang jarang olahraga. Kenapa? Nyari temannya susah, Pak Bro. Kan harus cari 11 dulu. Voli Kalau pantai sepak dong Pak bola Bro. tuh di mana-mana mau, Pak Bro. Golf sendirian, males ya tuh Pak Bro. Berkuda mahal ya tuh. Nanti main kartu lagi endingnya. Catur pun harus berdua. Nah, kalau ketemu teman itu bisa pilih mau ketemunya di sini, di dunia nyata atau di metaverse. Kayak kita sekarang, Pak Bro, kita mau syuting di tempat atau mau pakai Zoom. Ya. Ini sudah satu langkah nih. Nanti kalau kita mau ngobrol, Pak Bro, itu kita harus ngobrolnya di metaverse. Zoom punya ada berapa hal yang kita nggak bisa capai. Misalnya, di Zoom ini ada 5 orang. 5 teman, si A, si B, si C, si D, si E. Ya. Kalau di Zoom, kalau A bicara, semua nggak bisa bicara. Kalau bicara, tumpuk-tumpukan semua, Pak Bro. Betul ya? Betul. Kalau kita bertemu di ruangan, kan bisa dong saya ngobrol sama Pak Bro, teman saya si C ngobrol sama si D, kan bisa. Iya. Kalau di Zoom coba, tempur semua. Di metaverse nanti, sepertinya jadi Pak Bro masuk metaverse, saya masuk metaverse, padahal kita di rumah sama-sama, kita bisa ngobrol, Pak Bro. Nah, ini akan membuat kita semakin konsumtif nggak sih Pak Bro? Kalau tadi Pak Bro cerita banyak metaverse, jadi misalnya nongkrong di kafe ini ada di metaverse-nya ini. Mau olahraga ada di metaverse-nya ini. Gitu-gitu Pak Bro? Ya. Pelan-pelan deh. Oke, dari depan dulu ya. Dari depan dulu kita. Ya. Metaverse sudah jelas ya, itu adalah sebuah lokasi suasana jaringan network gitu ya. Yang basisnya adalah blockchain. Ya. Kita pernah bahas di pertemuan yang lalu soal blockchain. Ya. Apa itu blockchain? Blockchain itu artinya adalah penerima, pengirim, pedagang, pembelinya, semua yang terlibat di sana itu terdata semuanya. Ya. Pak, kalau punya data di blockchain bisa hilang nggak? Tidak bisa hilang. Pak Bro pegang buku bisa hilang, pegang KTP bisa hilang. Kalau Pak Bro punya KTP hilang, harus pergi kelurahan bikin lagi Pak Bro kan? Ya, betul. Kan ada datanya kan? Ya. Kalau dalam blockchain, Pak Bro pegang datanya langsung. Sama-sama. Mau hilang, ada lagi. Gitu, keluar lagi. Jadi data semua terkunci. Nah, dalam metaverse yang luar biasa itu, di mana orang bisa belajar di sana. Jadi belajar nggak perlu guru. Langsung masuk ke metaverse, klik saja lokasi Israel, Mesir. Langsung di depan mata itu bangunan, Pak Bro. Dijelaskan langsung nanti. Nah, buat apa sekolah kan begitu? Iya. Langsung. Nah, di situ yang ada produk-produk yang namanya Sandbox sama Decentraland, yang Pak Bro tadi cerita. Ya. Mereka itu menyediakan
kapling-kapling tempat. Jadi Pak Bro kalau masuk ke sana, sama saya ketemu di sana, kan kita jalan-jalan Pak Bro di situ berdua. Di Ya. rumah sih. Saya bisa lihat Pak Bro bisa lihat saya. Masuk ke sana. Di situ kan nanti ada rumah, ada taman, ada mall, ada kantor, ada toko. Lengkap Pak Bro. Ya. Tapi digital semuanya. Nah, setelah kita ngobrol, kan Pak Bro ngeliatin saya dong. Rumah kamu di mana? Masa saya bilang gini, belakang kita di rumah semua Pak Bro. Kan nggak seru banget Pak Bro. Apalagi kalau kita ngomong sama orang luar negeri kan. Jadi kita kemudian akan membeli tanah kapling di dalam dunia itu. Dan yang menyediakannya itu Sandbox sama Decentraland adalah dua provider yang sekarang sudah menyediakan. Silahkan yang mau beli. Kapling tempatnya di sini. Nih lokasinya. Ada masuk begitu ngelihat, oh ini lokasinya. Harganya Pak Bro, lebih mahal dari harga tanah yang ada di dunia fisik. Nah Pak Bro, yang dimaksud mahal Ya. tuh gimana Pak Bro? Seberapa mahal Pak Bro? Mahal Pak Bro. Mahal. Jadi gini, Decentraland, Sandbox, Somnium, sama Horizon tadi itu tiap tempat itu mereka punya mata uang sendiri Pak Bro. Wah. Jadi Decentraland itu bukan pakai rupiah, pakai dolar, kan kita bilang kripto kan ya. Ya, di-convert ya Pak Bro ya. Di-convert itu ke kripto, tapi mereka punya mata uang sendiri. Kayak Decentraland itu mata uangnya adalah mana. Oke. Bukan Ini MANNA, bukan mana berkat ya Pak Bro. gitu Pak Bro. Ya. Mana. Terus kita tahu yang Sandbox itu namanya pakai sen. SAN. Nah, kalau Somnium itu cube gitu. Jadi itu mata uangnya pakai itu. Itu yang nanti satuannya diatur dengan satuan kripto, Ethereum gitu. Nah itu gimana Pak Bro? Gimana Pak Bro? Per meter gitu atau gimana Pak Bro? Ya nggak bisa per meter ya, karena kan kalau masuk dunia itu kan mau sampai 1 juta kilometer juga terus aja. Kita jalan kan nyari kiri kanan, alam semesta, buka apa. Jadi hitungannya itu yang kalau di komputer kan ada yang namanya kotak-kotak itu. Pixel Pak Bro? Ya pixel. Jadi kalau mau luas ya ambil pixelnya banyak gitu. Oke. Nah hebatnya adalah kalau dunia itu kan tanah terbatas Pak Bro. Iya. Kita ada mentoknya, kenapa? Tanah orang setelah itu kan. Iya betul. Nah kalau ini kan bablas terus, artinya apa? Pengusahanya bakal kaya raya, kenapa? Dia bisa nambah tanah terus di situ. Unlimited ya Pak Bro ya? Unlimited, jadi ini duit gak ada serinya semuanya. Nah kalau ditanya kira-kira lah berapa? Saya pernah baca bahwa kalau tanah di Sandbox itu, rekor penjualannya itu sekitar adalah 61 miliar. 61 miliar. Iya, jadi kalau di Decentraland itu yang paling murah itu adalah sekitar 4288 mana. Itu mana? Jadi pakainya mana? 4288 mana, kalau satu mana tuh sekarang 41.000. Nggak tahu nanti ya. Ini kita ngomong bulan apa nih? Februari 2022 ya. Itu sekitar 41.000 itu untuk 4288 mana, yang paling kecil. Jadi itu nilainya sekitar 175 juta. Ya, wah, siap-siap tuh Pak Bro. Ini nanti ada inflasi segala dong Pak Bro di sana. Kalau inflasi kalau dalam dunia nyata kan bisa ditanganinya nggak gampang. Kalau ini gampang sekali. Iya. Kriptonya nanti aturan-aturan ini tuh muncul terus Pak Bro. Tergantung ya, penguasanya aja ya Pak Bro ya. Nah, jadi ini benar-benar adalah sebuah dunia yang penguasanya adalah teknologi. Jadi ada sebuah pemerintahan berdasarkan rule. Kita harus dibiasakan Pak Bro, kita kalau lahir dengan pemerintahan itu ya negara kan, state. Kerajaan kingdom gitu ya, yang ada rajanya, ada presidennya, ada perdana menterinya gitu ya. Tapi ke depan ini tidak. Dunia yang ini penguasanya adalah teknologi. Wah, ini benar-benar ya siapin kocek aja. Makanya ke depan ini yang akan berkembang dan itu mahal Pak Bro. Mahal sekali. Tidak lebih murah dari dunia nyata ya Pak Bro ya? Lebih mahal justru. Saya pikir kalau tidak terbatas kan harusnya bisa lebih murah Pak Bro ya? Iya, betul. Ya, yang mahal gara-gara apa? Investasinya mahal Pak Bro. Harus balik modal. Iya. Jadi Wisdomer yang sudah siap-siap mau ke sana, jangan lupa
timbang-timbang dulu, bukan pakai rupiah nih, bukan pakai dolar, kan pakainya kripto. Tapi itu Iya. akan di-convert lagi dengan mata uang setempat. Itu Pak Bro yang disebut dengan nama mahal. Padahal itu kepemilikannya digital ya Pak Bro ya? Digital. Tapi karena sudah blockchain, jadi kalau Pak Bro beli di situ, Iya. saya nggak bisa beli di situ. Oh. Dan kalau di situ ada seorang terkenal yang sudah beli tanah di situ, coupling itu digital loh ini, Iya. maka daerah sekelilingnya harganya naik. Oh. Konsepnya sama kayak kayak di Persis lahan. sama. Iya. Nah, orang-orang yang berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke berikutnya merasa gini, hidup kok kayak begini. Buat apa saya begini? Saya beritahu, kalau semua orang masuk ke sana, Anda nggak punya teman di dunia fisik. Kayak Zoom. Kita Zoom ya, jam 8. Semua orang depan komputer ke Zoom jam 8. Anda yang nggak mau pakai Zoom, ya di kamar sendirian bingung baca buku. Iya. Mau olahraga, ya ke metaverse semuanya. Hmm. Jadi Pak Bro kalau mau olahraga nanti, Pak Bro pegang raket bulu tangkis, saya pegang di rumah, kita kaplok-kaplokan gitu. Di digital ya Pak Bro? Digital. Tapi di mata kita itu betul-betul seperti barang asli. Nah, oleh karena itu untuk bisa masuk ke metaverse kan sekarang pakainya gadget Pak Bro. Iya. Ke depan kita akan menggunakan alat-alat bantu. Yang paling terkenal adalah alat yang dipasang di mata kita, masih besar. Yang namanya adalah virtual reality, gadget. Iya. Nah, kalau Pak Bro ada sebuah filmnya tuh, saya pernah seminar ini 2017 Pak Bro. Nah, kita tayangkan ya Pak Bro ya? Tayangkan ya. Ya. Tired of having to wake up, get dressed, and drive across town just to attend your favorite service? Introducing Virtual Reality Church. Start by choosing a church building that meets your needs. Tired of the stress of having to choose a Sunday morning outfit? Never make a fashion mistake again, because Virtual Reality Church will style you based on your denomination. Not a people person? Select the introvert experience to completely eliminate the welcome team, meet and greet time, connect cards, and that awkward hold hands with the person next to you thing we still do. Next, personalize your morning by choosing the worship experience that you want. Feeling a touch of white guilt? Add a minority worship leader. Custom options even let you tailor the skinniness of your worship leader's jeans. Finally, no more having to endure songs that you don't like. With Virtual Reality Church, you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor for you. We'll even let you tailor your sermon topics so you'll never have to attend a Vision Sunday or a sermon series on giving. And never worry again about dozing off during the sermon. With Virtual Reality Church, you can sleep as long as you want. Kids being bad in nursery? Who cares? Worried about missing a football game? Enter your favorite team and we'll provide notifications when the game is starting. Never miss a kickoff again. Want to go forward for prayer? Well, if you selected a Pentecostal service, always stand in front of a mattress. Even connect your social media accounts and we'll post for you. Get credit for being super spiritual, all from the comfort of your couch. Finally, an option for people asking the question, how can I make Sunday morning even more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance. Nah, kita sudah nonton tadi Pak Bro, luar biasa sekali tuh. Iya. Bayangkan, bangun tidur, ya toh, nggak usah mandi, langsung pasang, bisa milih gerejanya mau gereja apa. Terus, waktu gereja itu nanti baju yang Anda mau pakai apa. Anda pas masuk mau disalami apa tidak, gitu ya. Kalau Anda merasa bahwa saya nggak suka disalami, ya jangan pilih. Masuk ke sana, gerejanya apa, lagunya mau lagu keluaran mana. Asik. Ada pilihannya Hillsong, Battle Church, ya tadi itu macam-macam Pak Bro. Kemudian itu WL-nya mau pakai baju apa? Anda mau ke sana pakai baju apa? Ada semua Pak Bro. Dan suasananya persis suasana gereja yang Anda pilih. Nah, khotbahnya Pak Bro, bisa pilih kan tadi? Ya. Mau yang kasih karunia grace, iman, tentang kasih, apa aja Anda pilih. Dan tidak pernah ada lagi yang namanya khotbah membosankan. Kenapa? Dipilih semuanya. Dan ingat, selesai, Anda bisa langsung nonton, nggak ketinggalan nonton sepak bola Pak Bro. Atau football. Dan kalau mau rebah, tadi rebah langsung loh Pak Bro. Nah,
Jadi dunia itu ini sebenarnya adalah langkah menuju metaverse. Cuma kan salamannya masih susah, Pak Bro. Saya bilang kita harus pakai yang namanya alat bantu. Ya. Nah, alat bantunya itu menggunakan yang namanya tadi virtual reality gadget, Pak Bro. Cuma gadget ini masih berat, akibatnya lehernya capek. Ini sudah dipakai secara luas di beberapa tempat di Amerika. Ini saya pernah seminar ya Pak Bro 2017 ini. Cuma hari itu kan dibilang omong kosong semua Pak Bro. Saya jadi ingat waktu Pak Bro cerita di tayangan kita, Pak Bro diperlihatkan sebuah teknologi yang Pak Bro, ini apa teknologinya? Dan sekarang kenyataannya Pak Bro. Kadang-kadang tuh gini Pak Bro, saya tuh kalau mau cerita, saya ngerti lah. Yang dengar antara percaya, tapi bertanya-tanya. Ada yang langsung percaya apa adanya. Tapi ada yang skeptis, mengatakan bahwa ini hoax. Zaman itu belum ngomong hoax, ini nipu ini. Atau asal ngomong. Tapi Pak Bro, saya tuh lihat Pak Bro. Saya sendiri waktu diperlihatkan. Bukan diperlihatkan sorgawi loh Pak Bro. Ini jangan nanti pikir, ini mimpi. Bukan. Melihat betulan fisik. Saya bilang nggak mungkin ini akan terjadi. Nah, jadi butuh alat bantu. Bentuknya masih kacamata yang besar yang namanya Google tadi besar Pak Bro. Lama-lama akan kecil seperti kacamata kita. Orang sering tanya, usaha apa yang paling maju? Saya pernah cerita Pak Bro. Pijet leher. Ini usaha nggak ada ruginya Pak Bro. Ke depan ini semuanya orang lehernya bakal sakit. Kenapa? Gadget sama pakai alat-alat begitu. Nah, kalau sudah pakai alat begini Pak Bro, nanti nggak cuma yang di mata, kita bisa pakai kostum atau semi kostum. Jadi yang pertama adalah pakai sarung tangan. Kalau yang masih sekarang yang beredar sekarang, pegang 2 alat Pak Bro. Kayak bisa lingkaran gitu, atau stick 2 dipegang begitu. Jadi nanti kalau main badminton misalnya pakai gini aja Pak Bro, gitu. Ya dari 2 ini saja gitu. Kalau nyetir ya begitu gitu. Nah, yang terbaru ke depan itu bentuknya adalah pakai sarung tangan Pak Bro. Bahkan itu ada kostumnya yang dipasang di badan. Jadi nggak cuma pakai baju biasa, cuma kacamata tidak. Nggak seluruh badan Pak Bro, ya cuma di bagian tertentu saja. Kayak di badan setengah, kayak rompi lah gitu. Ya. Kemudian masukkan sarung tangan. Nah, atau pakai sepatu khusus gitu Pak Bro. Nah, ada gelang tangan seperti jam tangan, gelang tangan seperti itu dipasang. Itu semua ada sensornya. Wow. Jadi nanti kalau Pak Bro ketemu sama saya di Metaverse, Pak Bro kita ketemu di Metaverse pada hari ini jam sekian. Dan ini kalau zaman sekarang kan pakai gadget Pak Bro, masuk ya Metaverse ya. Nanti tidak. Pak Bro berdiri pakai kostum, pakai kacamata itu, di rumah Pak Bro, terhubung dengan internet. Dan internetnya harus 5G. Iya. Kalau 4G berebet Pak Bro. Jangan kaget, kenapa? China sudah menguji 6G. Sudah tahun lalu sudah coba Pak Bro, belum keluar. 5G sekarang lagi bermasalah karena ada pesawat. Ini tayang kapan nih Pak Bro? Mundurkan sedikit lagi, bulan Februari kan ya? Ya. Jadi bulan Januari awal, pesawat dari Arab itu tidak mau mendarat di Amerika. Karena ada pemancar 5G yang dekat dengan bandara. Konon katanya, menurut berita, itu menghalangi pilot untuk bisa mendarat. Pemahaman untuk mendarat, itu tidak bisa. Makanya menolak. Jadi 5G ini masih, tanda kutip, teknologinya masih terlalu, belum smooth lah. Nah, dengan pakai 5G ini, yang tanda kutip anti berebet gitu ya, maka Pak Bro ketemu dengan saya bilang gini, Pak Bro, kita main tenis yuk. Ya di rumah ini, begitu kacamata, tiba-tiba saya ketemu Pak Bro. Apa yang pertama kita lakukan? Kita akan salaman dulu Pak Bro. Nah begitu Pak Bro ulurkan tangan, ini di rumah, sama-sama di rumah, tangannya begini. Terus dalam kacamata itu kita menggenggam tangan, itu semua sensor, itu seperti Pak Bro lagi genggam tangan saya. Berarti dimanjakan panca indera kita gitu ya Pak Bro? Ya. Nah, kekuatan genggamannya persis seperti genggaman Pak Bro yang Pak Bro lakukan di rumah Pak Bro. Wow. Nah, ini pegang ya.
Habis itu kan saya pengen pelukan dong. Iya. Karena Pak Bro pakai rompi, saya juga pakai rompi. Bentuknya saya nggak bisa bilang lah apakah rompi jaket ke depan, tapi ada alat bantunya. Ke depan mungkin juga bukan cuma sekedar alat bantu Pak Bro, tapi mungkin cuma ditempel beberapa ujung-ujung sensor di badan. Jadi kabel-kabel begitu. Nah, Pak Bro harus ingat, ke depan bahkan tidak pakai kabel Pak Bro. Lebih canggih ya. Yang saya ngomong hari ini Pak Bro, belum ada barangnya, lagi diuji coba. Iya. Nah, begitu kita pelukan, kanan, dada, tekanan, kepala saling memeluk, tangan memeluk, itu berasa semua Pak Bro. Itulah metaverse dunianya. Nah, Pak Bro kan ketemu saya nanti, ya penampilannya ke depan sekarang bentuknya masih pakai avatar. Avatar itu kayak modelnya model kartun Pak Bro. Iya, iya Pak Bro. Ya, masih kartun sekarang. Iya. Kalau orang tanya sama saya, Pak, metaverse udah ada belum? Belum ada. Tapi generasi pertamanya adalah Roblox Corporation. Iya, itu mainan Anak-anak di bawah 12 tahun nontonnya bukan Doraemon, Pak Bro. Roblox. Iya. Pak Bro, pernah kasih saya filmnya tuh. Iya. Sebentar aja Pak Bro, kalau ada waktu Pak Bro. Tayangkan 1 menit gitu. Ya, kita tayangin ya 1 menit yang seperti Roblox itu ya Pak Bro ya. We're kind of one church in many metaverses. Hey, how are you? I don't want What's the matter? How are you doing? No flying today. No flying today. We probably have several hundred people that are part of the church. Our vision is to spread our love, to establish these faith communities across different time zones, but not just time zones, metaverses. So AltSpace is a metaverse. It's like a virtual city. There's a few other ones called Rec Room and VR Chat, and they're populated like virtual cities. You can kind of think of it like... Well, this is actually my first time. It is a very new experience for me because I'm used to physical churches, but I have autism and I'm really sensitive to sounds and all the people around me. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Jessica Tanu Sudibyo. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda.
Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.